Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah karya Majma'ul Bahrain Al-Habib Ahmad bin Zain, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Kita telah sampai kepada furudus shalah, kewajiban salat atau yang biasa disebut rukun salat. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, furudus salati, kewajiban salat, an-niyah, yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu pakai niat. Wa takbiratul ihram ma'an niyah. Takbiratul ihram, takbir yang pertama itu disebut takbiratul ihram ma'an niyah. Jadi ketika mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, pada saat yang bersamaan hati kita niat. Allah, hati kita niat. Usolli fardal isya'i, kalau sendirian. Usolli fardal isya'i ma'muman, kalau kita jadi makmum wajib niat makmuman. Dalam hati kita niat usolli fardal isya'i, kalau jadi imam, kalau ingin mendapatkan pahala jamaah, niat imaman. Tapi kalau dia, misalnya kalau saya pakai niat imaman mungkin agak panjang nanti takbirnya, maka nggak usah niat imaman, nggak apa-apa, nggak masalah. Niat imaman tuh nggak wajib kecuali di sholat Jumat dan sholat yang diulang, disebut mu'adah atau nadar untuk menjadi imam, maka wajib dia niat imaman. Jadi sambil Allah, makanya boleh memanjangkan lam daripada lafzul jalalah, karena itu mahallun niyah, tempatnya niat. Dan itu akan membantu kita khusyuk. Jadi makanya sebelum takbiratul ihram disunahkan melafadzkan niat usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, dalam takbiratul ihram hati kita niat yang wajib saja, usolli fardal isya'i, usolli fardal subhi, usolli fardal dhuhri. Kalau ma'muman ditambah ma'muman. Jadi berbarengan dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini termasuk rukun qauli. Jadi wajib diucapkan, wajib keluar suara, wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar, wajib didengar. Salat jadi imam, makmum atau sendirian, wajib atau sunnah. Salatnya wajib atau salat sunnah, wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri. Karena termasuk rukun qauli, harus mengeluarkan kalimat, harus mengeluarkan suara. Ketiga, qiraatul Fatihah bil basmalah, membaca Al-Fatihah dengan basmalah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat dari Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Karena kita ini mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi yang dibahas adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan Fatihah ini juga sama dengan takbiratul ihram, rukun qauli, harus keluar suara, minimal didengarkan oleh telinganya sendiri. Wajib, bukan minimal ya, wajib didengarkan oleh telinga sendiri, nggak usah keras-keras. Meskipun kita jadi makmum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, didengarkan oleh telinga sendiri. Wa tashdidat al-arba' asyarah, dan tasydid dalam Al-Fatihah itu ada tasydid. Yang tasydid itu di atas bismillah, itu tasydid. Itu ada 14. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi kalau tasydid itu harus dinampakkan, di situ ada tasydid. Karena itu aslinya hurufnya 2, double dijadi 1 karena hurufnya sama, kemudian diganti dengan tasydid. Sehingga nampak ada 2 huruf, arrahmanirrahim. Tapi nggak usah panjang-panjang, cukup 2 huruf aja, arrahmanirrahim. Wa akhrajul dhad min adh-dha, baca waladdallin, jangan dha, tapi dhad. Jadi dhad itu paling enak kita yang pipi bagian kiri ini agak menggembung, walau bisa kadang-kadang dua-duanya, walau boleh. Jadi jangan sampai nggak menggembung, takut
nanti hampir sama dengan dha, waladha. Repot nanti. Itu sudah merubah makna. Walaysa fil Fatihah dha, di Fatihah itu enggak ada dha, enggak ada dha. Tapi dhad. Tsumma ruku', kemudian ruku'. Wajib an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai. Dan wajib kita ini menundukkan badan sampai telapak tangan kita menyentuh lutut. Bisa menyentuh lutut, bukan wajib menyentuh lutut. Bisa nyentuh lutut. Kadang-kadang ada orang sampai telapak tangannya di bawah lutut. Ini nggak tahu ikut siapa ini ya. Disunnahkan telapak tangan itu di lutut, bukan di bawah lutut. Kalau sampai telapak tangannya bawah lutut, berarti dia terlalu menunduk ke bawah. Ya, ini sholat jangan dibuat mainan, ada aturannya. Jadi sunnahnya itu wajib membungkukkan badan sampai tangan ini, telapak tangan bisa menyentuh. Meskipun nggak wajib, sunnah menyentuh lutut. Jadi meskipun nggak terlalu, tapi sunnahnya bisa lurus seperti ini. Sehingga ketika ada telur dikasih di punggungnya, itu telur itu nggak jatuh. Tapi nggak dipaksakan ya, nggak dipaksakan. Yang wajib dia membungkukkan badan sampai tangannya itu kalau mau menyentuh lutut bisa tersentuh lututnya. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan wajib untuk tumakninah di dalam ruku'. Jadi ketika ruku' wajib semua anggota tubuh kita tuh nggak gerak, itu namanya tumakninah. Sukunul a'dha biqadri subhanallah. Semua anggota tubuh nggak bergerak dengan hitungan minimal subhanallah. Apalagi kalau kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, hatta taskuna a'dha'uhu, sampai anggota tubuhnya semuanya diam, nggak ada yang bergerak. Jadi jangan sampai kita gerak-gerak anggota tubuh kita di dalam setiap rukun sholat atau kewajiban sholat. Tsumma li'tidal wa yatma'inu fihi wujuban. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan wajib tumakninah dalam i'tidal. Sehingga sholat itu ada bacaan-bacaannya. Kalau kita melakukan bacaan-bacaan sholat, maka insya Allah kita terjaga tumakninahnya dalam sholat. Jadi meskipun sholat tarawih ya boleh, sholat cepat boleh. Di tahrim itu sholatnya cepat, akan tetapi tidak cepat-cepat, lain cepat sama cepat-cepat. Kadang-kadang orang cepat-cepat itu nggak tumakninah di dalam sholatnya, maka sholatnya nggak sah. Jadi ngapain dia ke masjid untuk sholat tarawih secara berjamaah tapi sholatnya nggak sah? Lebih baik dia sholat sendirian atau sholat di masjid atau musola meskipun agak jauh dari rumahnya, tapi di situ ada tumakninah. Dan tumakninah itu nggak lama-lama, nggak usah lama-lama memang. Cukup seluruh anggota tubuh itu diam dengan hitungan subhanallah. Begitu juga dalam i'tidal, seluruh anggota tubuhnya tidak bergerak dalam hitungan minimal subhanallah. Tsumma sujud marratain, kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali, yaitu sujud yang pertama kemudian duduk di antara 2 sujud. Supaya pembahasannya tidak terlalu panjang, makanya disebut sujud 2 kali. Jadi sujud yang pertama itu wajib, duduk di antara 2 sujud juga wajib, sujud yang kedua juga wajib, dan semuanya wa yathma'inu wujuban fil kull. Wajib dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kembali itu tumakninah. Jadi setiap rukun sholat wajib tumakninah. Wa yaf'alu baqi rakaat kadzalik, dan melakukan semua rakaat seperti itu. Jadi Al-Fatihahnya, kemudian rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud dan sujud kembali. Wa tasyahudul awal wa qu'uduhu sunnah. Tasyahud yang pertama dan duduknya itu sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Kalau misalnya orang lupa duduk tasyahud awal setelah rakaat yang kedua, kemudian dia langsung berdiri ke rakaat ketiga. Kalau dia sudah lurus berdiri,
makmum mengingatkan subhanallah, maka dia nggak boleh kembali ke duduk duduk tasyahud al-awwal. Kenapa? Itu sunnah. Dia sudah wajib, nggak boleh kembali ke sunnah. Kalau itu dilakukan, sholatnya batal. Dan kalau dia kelupaan melakukan tasyahud awal, maka dia disunnahkan sujud sahwi. Karena sholatnya kurang sempurna, disempurnakan dengan sujud sahwi. Itu pun nggak wajib, itu sunnah. Kalau ingin sholatnya sempurna. Jadi makmum perlu diingat, kalau imam belum tegak berdiri, ya boleh imam untuk kembali ke tasyahud awal, kemudian tasyahud awal. Dan dilihat, kalau posisinya lebih dekat ke duduk, maka nggak wajib, nggak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau posisinya lebih dekat ke berdiri, maka dia disunahkan sujud sahwi, karena dia seakan-akan menambahi satu rukun, yaitu rukuk, seakan-akan. Padahal tidak ada niat untuk menambahi satu rukun. Wa tasyahud al-akhir wal julus fihi fardun, sedangkan tasyahud yang terakhir atau tahiyatul akhir dan duduk di dalam tasyahud akhir itu hukumnya wajib, termasuk rukun salat. Ini tasyahud al-akhir, at-tahiyyat mubarakat, itu sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat, juga termasuk rukun qauli, rukun yang wajib keluar suara. At-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disunahkan kita tasyahud menggerakkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena disunnahkan tasyahud itu huruf 53, ini 5, ini 3-nya. Mau di tengah, mau di ujung sini, maka nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salami fardun, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud yang akhir dan qabla salam, sebelum salam, itu hukumnya wajib. Jadi minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu minimal. Dan ini juga termasuk rukun qauli, wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sambungannya wa ala ali sayyidina Muhammad, termasuk ab'adus salah. Yang kalau kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi. Yang sempurnanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalam minas salati fardun, dan salam yang terakhir dalam salat kewajiban adalah wajib, yaitu termasuk rukun salat. Wa qalu salam, dan paling sedikitnya salam assalamualaikum, dan assalamualaikum ini juga termasuk rukun qauli, wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada 5 rukun qauli di dalam setiap salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri, takbiratul ihram, Al-Fatihah dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian tasyahud yang terakhir, tasyahud akhir atau tahiyat akhir, at-tahiyyat sampai 2 kalimat syahadat. Salawat setelah tasyahud akhir minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah salam, minimal assalamu alaikum. Sekian pembahasan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.